saya Wafa Dwi Agustin dari Politeknik Jatiluhur, program studi akuntansi perpajakan. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang penting di bidang perpajakan daerah, yaitu pajak kendaraan bermotor. Kita akan pelajari dasar teorinya terlebih dahulu, kemudian masuk ke simulasi perhitungan pajak untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Lengkap dengan komponen biaya, tarif, sampai hasil akhirnya. Video ini sangat cocok untuk mahasiswa perpajakan, masyarakat umum, dan siapapun yang ingin memahami cara menghitung pajak kendaraan. Jadi, pastinya tonton sampai akhir, karena ada kesimpulan dan rangkuman yang membantu untuk ujian maupun praktik di lapangan. Sebelum ke perhitungan, kita pahami dulu konsep dasar PKB. Apa itu pajak kendaraan bermotor? Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan. PKB termasuk pajak provinsi dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan daerah di masing-masing provinsi. PKB dipungut setiap 1 tahun dan wajib dibayarkan untuk mendapatkan STNK tahunan yang sah. Ada beberapa komponen biaya yang biasanya muncul pada saat pembayaran. Yang pertama, pajak kendaraan bermotor yaitu PKB besarnya dihitung dengan rumus PKB sama dengan NJKB dikali tarif PKB. NJKB sama dengan nilai jual kendaraan bermotor. Tarif ditentukan oleh pemerintah provinsi, roda 2 umumnya 2%, dan roda 4 untuk penggunaan pribadi 1,5% sampai 2%. Lalu yang kedua, merupakan biaya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau disebut SWDK-LLJ dikelola oleh Jasara Harja, besaran motor sebesar Rp35.000, lalu mobil sebesar Rp143 sesuai ketentuan saat ini. Lalu yang ketiga, biaya administrasi atau PNBP TNKB. Ini adalah biaya pembuatan atau perpanjangan tanda nomor kendaraan bermotor. Umumnya, motor sebesar Rp100.000, lalu mobil sekitar Rp200.000. Lalu yang keempat, denda muncul jika terlambat melakukan perpanjangan STNK. Dalam simulasi, kita tidak ada denda agar lebih fokus pada perhitungan. Adapun faktor yang mempengaruhi besarnya PKB yaitu yang pertama, NJKB semakin tinggi, PKB-nya semakin besar. Lalu yang kedua, jenis kendaraan, motor versus mobil. Yang ketiga, kapasitas kendaraan atau CC. Yang keempat, tahun pembuatan dan penyusutan NJKB tiap tahun. Dengan memahami dasar ini, kita siap masuk ke simulasi perhitungan. Sekarang kita masuk ke simulasi yang pertama, yaitu pajak sepeda motor 150 cc sesuai data kendaraan yang ada, yaitu jenis motor 150 cc, tahun perolehannya itu 2022, NJKB-nya Rp18 juta, tarif PKB 2%, SWDK-LLJ Rp35.000, admin TNKB Rp100.000, lalu tidak ada denda. Rumus PKB yaitu
PKB sama dengan NJKB dikali tarif. Perhitungan PKB sama dengan 18 juta rupiah dikali 2% sehingga menghasilkan PKB Rp360.000. Total biaya pajak PKB Rp360.000, SWDKLLJ Rp35.000, admin TNKB Rp100.000 sehingga menghasilkan total bayar Rp495.000. Berikutnya, kita masuk ke simulasi pajak kendaraan roda 4, yaitu SUV 1500 cc. Sesuai data kendaraan yang ada, yaitu jenis mobil SUV 1500 cc, tahun perolehan 2021, NJKB-nya yaitu Rp180 juta, tarif PKB 1,5%, SWDKLLJ Rp143, admin TNKB Rp200.000, dan tentunya tidak ada denda. Kita masuk perhitungan PKB-nya, yaitu PKB sama dengan Rp180 juta dikali 1,5% menghasilkan Rp2.700.000. Total biaya pajak PKB senilai Rp2.700.000, SWDKLLJ Rp143, dan admin TNKB Rp200.000 sehingga menghasilkan total bayar Rp3.043. Dari dua simulasi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa total pajak tahunan motor sebesar Rp495.000, lalu mobil sebesar Rp3.043.000. Perbedaan total pajak dipengaruhi oleh NJKB kendaraan, tarif PKB, jenis kendaraan, biaya tambahan seperti SWDKLJ dan TNKB. Dengan memahami teori rumus PKB, kita dapat menghitung sendiri estimasi pajak kendaraan kita. Demikian penjelasan dari saya tentang simulasi perhitungan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Wafa Dwi Agustin dari Politeknik Jatiluhur Prodi Akuntansi Perpajakan. Pamit undur diri. Semoga penjelasan dan simulasi ini membantu teman-teman memahami cara menghitung pajak kendaraan bermotor dengan benar. Jangan lupa like, komen kalau ada pertanyaan, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye!